Dalam lintasan ruhani yang terus menembus hijab kezaliman dan kegelapan hawa nafsu, insan yang telah menapaki makam pengenalan diri akan menyaksikan bahwa setiap lapisan wujudnya adalah manifestasi dari sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang arif memandang dirinya, ia tidak melihat dirinya sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai cermin dari zat yang maha nyata. Maka ketika firman Allah dalam surah Fussilat ayat ke-53 berbunyi, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa sesungguhnya Dia adalah yang benar. Maka yang dimaksud tanda-tanda itu bukan hanya keindahan semesta, tetapi lebih dalam lagi, yaitu pancaran sifat-sifat ilahi dalam diri insan itu sendiri. Diri sejati manusia yang hakiki adalah latifah Rabbaniyah, yaitu unsur rohani yang berasal langsung dari nur Allah. Latifah ini tidak kasat mata, tidak bisa ditimbang, namun ia menjadi nyawa bagi nyawa, ruh bagi ruh, dan darinya terpancar kesadaran paling dalam tentang wujud yang maha mutlak. Dalam makrifat, setiap nama Allah adalah pantulan sifatnya dalam makhluk, dan insan kamil menjadi tempat paling sempurna bagi manifestasi ini. Maka ketika Allah disebut sebagai Ar-Rahman, yang maha pengasih, maka sifat kasih itu dapat ditemukan pada orang-orang yang penuh cinta tanpa syarat. Ketika disebut Al-Halim, yang maha penyantun, maka tampak sifat itu pada orang-orang yang sabar dalam menghadapi keburukan. Namun semua sifat itu hanya tampak secara sempurna ketika seseorang telah membersihkan dirinya dari hijab-hijab kegelapan. Hijab-hijab itu dalam ilmu makrifat terbagi menjadi dua. Hijab zulmani, kegelapan, seperti nafsu, syahwat, cinta dunia, dan egoisme. Serta hijab nurani, cahaya, seperti cinta terhadap amal, cinta terhadap makam, bahkan cinta terhadap ilmu yang menyebabkan kesombongan halus. Maka tidak cukup bagi seorang salik untuk meninggalkan dunia, tetapi ia juga harus meninggalkan dirinya, agar yang tampak hanya Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Dan artinya, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai untuk dijadikan pendekatan oleh hambaku kepadaku, daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia menggenggam dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini menunjukkan makam tertinggi dari makrifat, yaitu ketika seorang hamba telah fana dalam cinta Allah, dan seluruh gerak hidupnya menjadi perpanjangan dari kehendak Allah. Maka bukan ia lagi yang mendengar, melihat, bergerak, tetapi Allah lah yang menjadi hakikat dari semua itu. Dalam istilah tasawuf ini disebut dengan makam fana dan baka. Fana adalah hancurnya kesadaran diri, dan baka adalah kekalnya kesadaran terhadap Allah. Dalam makam ini, salik tidak lagi memiliki kehendak pribadi, sebab seluruh kehendaknya telah larut dalam kehendak Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Maka zikir bukan sekadar lafaz yang diucapkan oleh lisan, tetapi adalah keterjagaan kesadaran secara menyeluruh bahwa tiada wujud selain Allah. Zikir inilah yang menghidupkan hati, yang menyinari ruh, dan membangkitkan cahaya Nur Muhammad dalam diri seorang hamba. Ketika zikir mencapai puncak kesempurnaan dalam kalbu, maka ruh akan mulai mengalami penyaksian tajalli. Tajalli adalah penampakan cahaya ilahi yang menyinari ruh seorang hamba. Inilah yang disebut dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allahu nuru as-samawati wal ard, matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Pelita ini adalah hati yang jernih, yang menerima pancaran nur ilahi, dan dari pelita itu terpancar sinar ke seluruh wujud. Dalam tajalli, tidak ada perbedaan antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ruh menyatu dengan cahayanya,
Dan yang tersisa hanyalah kesadaran mutlak bahwa la ilaha illallah. Dalam maqam ini, kalimat tauhid bukan sekadar doktrin, bukan pula ajaran agama formal semata, tetapi menjadi realitas eksistensial. Setiap zarah wujud mengakui bahwa tiada yang berkehendak selain Allah, tiada yang hidup selain Allah. Bahkan pengakuan itu bukan sekadar lafaz, tetapi menjadi rasa yang menetap dalam kalbu. Inilah zikir qalbi yang hakiki, zikir yang tidak terputus, zikir yang tidak bergantung pada lafaz lisan, sebab yang berzikir adalah ruh. Inilah hakikat dari maqam ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Maqam ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menempuh jalan tarekat dengan bimbingan mursyid kamil, yang sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ilmu makrifat bukan ilmu yang bisa diperoleh dari buku atau kajian biasa, melainkan ilmu warisan kalbu, yang hanya bisa diwariskan dari hati ke hati. Maka penting bagi seorang salik untuk menemukan guru sejati yang dapat membimbing ruhnya keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari hijab menuju tajali, dari syahwat menuju cinta ilahi. Dan cinta ini adalah cinta yang tidak memiliki syarat, cinta yang tidak menginginkan apapun selain Allah semata. Inilah cinta yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Demikianlah, ma'rifatullah tidak akan pernah terungkap selama seseorang masih terikat pada identitas jasadiyah, pemikiran akliyah, dan perasaan emosional. Ia hanya akan terbuka ketika ruh telah kembali kepada asalnya, yaitu Nur Muhammad, yang berasal dari Ruhullah, yang berasal dari nama Ahmad, dan bermula dari Zat Ahad. Maka perjalanan ini adalah perjalanan menuruni tangga takwiniyah menuju manifestasinya, lalu menaiki kembali tangga hakikah menuju kesempurnaan tauhid, hingga tidak ada lagi yang tersisa dalam diri hamba kecuali Allah semata. Inilah makna terdalam dari sabda agung, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Perjalanan makrifat yang sesungguhnya adalah pengembaraan jiwa dari alam keserupaan menuju hakikat, dari dunia maya menuju dunia nyata yang hak, dari hijab kebendaan menuju cahaya ilahi yang tidak bertepi. Setiap insan, pada hakikatnya, telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi makrifat tersebut sejak ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 29. Fa'idha sawaituhu, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ruh yang ditiupkan inilah yang membawa manusia kepada pencarian akan hakikat dirinya. Dan pencarian itu akan terus berlangsung selama hijab keakuan belum tersingkap. Penyingkapan hijab ini adalah proses yang panjang, berliku, penuh tantangan batin yang tidak ringan. Dalam ilmu makrifat, proses ini disebut sebagai tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tahzibul akhlak, penyucian akhlak, dan tajrid, penanggalan duniawi. Seorang salik yang meniti jalan ini harus melepaskan semua ikatan dirinya, baik ikatan lahiriah seperti harta, pangkat, kedudukan, maupun ikatan batiniah seperti nafsu, takabur, ria, dan ujub. Maka ruh yang sejati hanya akan bangkit ketika seluruh kepalsuan itu hancur. Seperti firman Allah dalam surah As-Syams ayat 9 dan 10, Qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man dassaha, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam makam ini, salik akan dibawa ke dalam wilayah perenungan paling dalam, yaitu tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia akan mulai memahami bahwa jasadnya hanyalah wadah sementara, akalnya hanyalah alat analisis terbatas, dan hatinya adalah medan tarik-menarik antara cahaya dan kegelapan. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan esensial. Apakah aku ini ruh atau tubuh? Apakah kehendakku adalah kehendak Tuhan atau kehendak egoku? Dari sinilah makrifat diri dimulai. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya tidak memiliki apapun, bahwa dirinya bukan siapa-siapa kecuali wujud yang ditiupkan oleh Allah, maka di saat itulah gerbang makrifat mulai terbuka
Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu al-khalq." Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Maka penciptaan ini bukan sekadar untuk mengisi ruang kosmik, tetapi sebagai manifestasi kehendak Allah untuk dikenal oleh makhluk. Dan makhluk yang paling sempurna dalam mengenal Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah manifestasi Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuri," yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Maka Nur Muhammad bukan hanya sumber bagi semua ruh, tetapi juga jalan bagi ruh-ruh itu untuk kembali kepada asalnya. Ruh manusia berasal dari Nur Muhammad, dan dari sanalah ruh itu menyimpan potensi makrifatullah. Maka siapa yang mengenal hakikat ruhnya, ia akan mengenal bahwa ruh itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi pengetahuan tentangnya melainkan sedikit. Ayat ini menunjukkan bahwa ruh adalah entitas yang sangat tinggi kedudukannya, dan hanya bisa dipahami melalui pendekatan zauk, rasa, bukan logika. Maka ketika seorang salik memahami ruhnya dengan rasa, bukan dengan akal, ia akan mulai menyaksikan nur Allah di balik semua yang ada. Dalam makam ini, penyaksian atau musyahadah menjadi pusat dari seluruh perjalanan. Musyahadah bukanlah penglihatan fisik, melainkan penyaksian batin akan kehadiran Allah di setiap nafas, di setiap gerak, di setiap diam. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat keempat, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar menunjuk pada realitas eksistensial. Allah tidak jauh, Allah tidak di luar sana. Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Sebagaimana disebut dalam surah Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Namun kedekatan ini tidak akan terasa jika hati masih tertutup oleh hijab-hijab kelalaian. Maka para arif menyebut, Allah tidak pernah jauh, yang jauh adalah hati kita dari Allah. Ketika hati itu dibersihkan melalui zikir yang terus-menerus, melalui murakabah yang mendalam, melalui tafakur yang istiqamah, maka hijab-hijab itu akan mulai tersingkap. Dan pada saat itulah salik akan menyaksikan bahwa segala sesuatu memancarkan cahaya Allah, bahkan sehelai daun yang gugur, seekor semut yang merayap, hembusan angin, dan detak jantung, semuanya menjadi ayat yang membawa kepada pengenalan kepada Allah. Inilah hakikat dari ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta dan dalam diri manusia. Penyaksian ini melahirkan cinta. Cinta yang bukan hasil rayuan dunia, tetapi cinta yang lahir dari pengenalan terhadap keindahan mutlak. Allah adalah sumber segala keindahan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka makrifatullah adalah jalan keindahan ruhani, di mana seorang salik akan melihat keindahan Allah dalam segala ciptaannya. Setiap makhluk menjadi cermin dari sifat-sifatnya, dan setiap peristiwa menjadi tanda kasihnya. Tidak ada lagi penderitaan yang menyakitkan, sebab semuanya dilihat sebagai tajalli ilahi. Namun tidak semua orang mampu sampai ke makam ini, sebab jalan ma'rifat adalah jalan kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Banyak yang ingin mencapai makrifat, tetapi sedikit yang mau mengorbankan egonya. Banyak yang ingin mengenal Allah, tetapi tidak siap kehilangan dirinya. Padahal syarat utama makrifat adalah hilangnya keakuan. Sebab selama aku masih ada, maka Allah tidak akan tampak. Inilah yang disebut fana, yaitu lenyapnya rasa keakuan, bukan lenyapnya wujud, tetapi lenyapnya rasa bahwa wujud itu milik diri. Fana adalah kunci bagi baka, yaitu kekalnya kesadaran akan Allah semata. Demikianlah perjalanan dari Nur Muhammad menuju Ma'rifatullah adalah perjalanan kembali ke asal mula. Dari Ahad turun menjadi Ahmad, lalu menjadi Ruhullah, lalu menjadi Nur Muhammad, hingga akhirnya manusia diciptakan dan diikrarkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. "Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kami menjadi saksi. Ya,
Ikrar ini adalah fitrah awal manusia, dan seluruh perjalanan ruhani adalah kembali kepada ikrar ini, dengan kesadaran yang penuh, dengan penyaksian yang total, dan dengan cinta yang tidak terputus.